Anak ini namanya Desmond. Kita panggil saja dengan sebutan Dos. Suatu hari, Hal, kakaknya, ngajakin dia balapan naik ke atas tebing. Tanpa takut terpeleset, mereka langsung lari melewati bebatuan sampai akhirnya tiba di puncak. Dari atas, mereka teriak-teriak kegirangan, tapi malah bikin dua tetangga di bawahnya negur. Begitu tahu mereka anaknya Tom, jadi gak heran sama kelakuan para bocil itu. Tom adalah seorang veteran perang. Sejak pulang, dia mengalami trauma karena banyak rekannya yang gugur. Hampir setiap hari, kerjaannya cuman mabuk dan kerap ngobrol sendirian di pemakaman. Suatu hari melihat Dos dan Hal berkelahi, bukannya melerai, Tom malah asik nonton. Meski Berta terus mendesaknya, dia malah cuek hingga Dos mengambil batu dan menghantam kepala Hal sampai pingsan. Barulah semua pada panik. Merasa bersalah, Dos masuk ke dalam rumah. Di sana dia melihat sebuah lukisan yang terpajang. Ternyata dari situlah aksi tadi terinspirasi. Di saat Tom hendak menghukum, Berta berhasil cegah. Mendengar Dos bilang dia hampir membunuh saudaranya, ibu membenarkan dan menasehati itu adalah dosa besar. Dari sana ia bertekad tidak mau melukai siapapun lagi. Menjelang malam, mereka mendengar orang tuanya bertengkar. Dos hanya diam. Hal sempat bilang dia benci sikap ayahnya. Dikarenakan khawatir, Dos menghampiri ibu dan bertanya, "Kenapa ayah seperti itu?" Dengan tenang ibu menjawab, "Itu bukan sifat aslinya. Dulu sebelum pergi perang, ayahmu sangat baik dan penyayang." Lima 15 tahun kemudian, Dos tumbuh jadi pria religius dan aktif di gereja. Ibu juga aktif di kor jemaat. Di saat mereka lagi bercanda, dari luar tiba-tiba terjadi kecelakaan. Dos lari dan melihat seorang remaja terluka parah. Ia pun melepas sabuk dan mengikat luka itu untuk menghentikan pendarahan. Lalu segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter bilang, dengan mengikat pembuluh darah yang robek, Dos sudah menyelamatkan bocah ini. Mendengar itu dia terharu dan mulai berpikir kalau jadi tenaga medis dia bisa menolong lebih banyak orang. Lagi asik berhayal, tiba-tiba perhatiannya teralihkan saat melihat seorang suster cantik namanya Dorothy. Dorothy mengira Dos mau tes fisik militer, lalu mengarahkannya ke ruangan lain, tapi malah bertingkah aneh. Dia cerita celana kedodoran karena ikat pinggangnya dipakai buat nolongin bocah tadi. Dorothy bingung, lalu bilang tugasnya cuma melayani pendonor darah, bukan ngurus ikat pinggang. Mendengar itu, tiba-tiba aja mendadak ingin mendonorkan darah dan berhasil ngajakin Dorothy kenalan. Keesokan paginya, Dos terlihat rapi dan wangi, sampai-sampai semua pada pangling. Katanya mau ketemu seseorang. Dia berjalan kaki melewati hutan, menempuh jarak yang cukup jauh, sampai akhirnya tiba di rumah sakit. Begitu tahu mau donor lagi, Dorothy sampai heran dan langsung menolak. Tapi Dos malah maksa minta darahnya dikembalikan. Lalu dia pun mulai ngeluarin jurus rayuan maut yang entah bagaimana dia berhasil ngajakin Dorothy nonton bioskop. Di bioskop bukannya fokus nonton, malah sibuk memandangi Dorothy sampai film selesai. Saat mau nyebrang dan hampir ketabrak, disitulah Dos nekat menciumnya. Dorothy kaget langsung nampar. Dia kesal, kenapa nggak bilang dulu? Dos cuma nyengir sambil malu-malu kucing. Malamnya di ruang makan, semua kaget melihat Hal sudah memakai seragam tentara. Ibu kecewa, kenapa nggak bilang dulu? Namun Hal sengaja karena pasti tidak diberi izin. Dos hanya diam, tak berani komentar. Dan ayah cerita tentang kengerian perang yang pernah dialami sampai dia menangis. Setelah itu, Hal langsung diusir keluar.
Beberapa hari kemudian, Desmond dan Dorothy resmi pacaran. Bosan kencan di bioskop, mereka nekat manjat tebing. Saat hampir sampai puncak, Dorothy kesulitan naik. Dos mau nolongin asal minta imbalan cium. Dorothy pun setuju. Suatu hari, Dos mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia juga bilang akan daftar militer sebagai petugas medis. Dorothy kaget dan minta segera dilamar. Mereka pun sepakat bertunangan. Saat ayah tahu Dos akan mendaftar, ia langsung marah, tapi tetap tidak bisa menentang pilihan putranya. Hingga keberangkatan tiba, dan sebelum pergi, Dorothy menitipkan Alkitab kecil. Mereka pun akhirnya berpisah. Di dalam bis membuka Alkitab itu ternyata terselip foto Dorothy dengan pesan singkat, "Kembalilah, aku mencintaimu." Sesampainya di tempat pelatihan, dia masuk ke barak, lalu disapa Fuller dan Connie. Mentang-mentang tubuhnya berotot, Connie doyan pamer. Hingga Nolan memperkenalkan yang lain. Di antara mereka ada satu yang terlihat belagu, dia namanya Smithy. Saat itu Smithy sedang main lempar pisau bersama Paul. Tiba-tiba Sersan Howell datang, pisau itu menancap di sepatu Smithy. Howell adalah komandan yang tegas dan galak tapi humoris. Kelakuannya aneh, sering bertanya hal yang gak jelas dan suka memberi julukan. Smithy langsung dipanggil prajurit bodoh. Paul disebut kepala suku karena keturunan Indian. Mendengar itu, Desmond malah ngetawain akibatnya dia kena semprot dan langsung dijuluki si pohon jagung dikarenakan lembek. Begitu semua disuruh keluar, Connie yang masih telanjang langsung ditegur. Sengaja dilarang berpakaian, biar kapok karena suka pamer. Di awal latihan simpul tali, setelah diberi instruksi dan diperiksa satu persatu, dari semuanya, cuman punya Desmond yang bentukannya aneh. Sersan Howell langsung bilang, "Kok mirip bra cewek?" Ceplos-ceplosnya itu bikin Desmond gak bisa nahan tawa. Move it, I want to see some fire here. Let's go, hustle. Don't forget behind your ears, let's go. Di tengah latihan fisik, merasa tersaingi, Smithy berbuat curang mendorong Desmond. Untung Fuller membantunya naik, sehingga bisa menyusul kembali dan berhasil mengalahkan Smithy. Setelah lulus latihan, mereka mulai dibagikan senjata model senapan standar Amerika semi-otomatis. Dan begitu disuruh mengambil senapannya masing-masing, melihat tinggal sisa satu dan itu milik Desmond, Howell langsung bertanya alasannya. Dos hanya meminta maaf karena dia tidak bisa menyentuh senjata. Dianggap masalah serius, Desmond dibawa ke hadapan Kapten Glover. Howell juga menemukan rekam jejaknya. Sebelum masuk militer, diketahui Dos pernah menulis surat penentangan perang. Selain itu, sebagai penganut Advent, dia tidak boleh bertugas di hari Sabat. Dianggap mempermainkan aturan. Glover pun geram. Dia memberi pilihan. Kalau tidak mau patuh di bawah komandonya, Desmond disarankan mengundurkan diri. Setelah itu, saat latihan menembak, Howell sengaja mempermalukannya di depan para anggota. Dia ingin menjatuhkan mental Desmond supaya mau mengundurkan diri. Di medan perang, dia bakalan dianggap tidak akan berguna. Bahkan disebut hanya akan mencoreng nama kesatuan di bawah komando Kapten Glover. Di sana, Dos hanya bisa sabar dan bertekad untuk tetap bertahan sampai lulus pelatihan. Di malam hari, Smithy cari gara-gara merebut Alkitabnya. Sejak awal, cuman Fuller yang bersikap baik, tapi dia dilarang ikut campur. Smithy lalu memukul, berharap ada perlawanan, namun Dos hanya diam gak mau membalas. Saat menemukan foto Dorothy, barulah dia bereaksi, bahkan sampai memohon agar dikembalikan. Melihat sikapnya itu, Smithy justru merasa kalah dan akhirnya menyerah. Besoknya, Dos dipanggil ke ruangan Kolonel Stelzer. Seolah jadi ahli psikologi, dia mencoba menilai Desmond mengalami gangguan jiwa supaya bisa dikeluarkan dari militer. Namun Stelzer malah balik diceramahi, bahkan mengutip isi Alkitab, hingga obrolan itu pun segera diakhiri. Di kantor Kapten Glover, Stelzer bilang
mereka tidak punya alasan kuat untuk mengeluarkan Dos. Mungkin setelah pelatihan, dia bisa ditempatkan di bagian medis. Mendengar itu, Glover langsung keberatan. Akhirnya, Howell diperintah mencari cara supaya Dos pergi dari unitnya. Di dalam barak, Howell murka. Dia berteriak dan menyebut Dos aib bagi mereka. Untuk memancing amarah yang lain, dia sengaja memberi hukuman berat. Tidak ada hari libur, latihan pun makin keras. Karena dicap jadi biang kerok, malamnya Dos langsung dikeroyok sampai babak belur. Keesokan paginya, Howell datang seolah tidak tahu apa-apa, berharap Dos menyerah dan mau mengundurkan diri, bahkan siap mengantarnya pulang. Tapi dia nolak pulang. Saat ditanya siapa yang memukulinya, Dos cuma jawab, ini hanya kecelakaan. Hingga di suatu hari, semua berbaris untuk mengambil surat cuti. Saat giliran Dos, kolonel datang dan menolak. Alasannya, belum lulus latihan. Dos cemas karena hari itu akan menikahi Dorothy. Saat disodorkan senjata tapi tetap menolak, semua pun pada kesal. Apalagi Glover yang sulit ngeluarin dia tanpa sebab. Namun gara-gara kejadian itu, karena dianggap membangkang, mereka punya kesempatan mengirim Dos ke mahkamah militer. Sementara di acara pernikahan, merasakan firasat buruk, Dorothy mutusin untuk tidak menunggu Dos dan mengakhiri acara itu. Kemudian, Kapten Glover datang ke tahanan. Awalnya membahas soal keyakinan, tapi karena sulit diarahkan, Dos ditawari pulang asal di persidangan mau mengakui kesalahan. Glover pun pamit dan tak lama, Dorothy datang menjenguk. Setelah tahu masalahnya perkara menolak menyentuh senjata, demi kebaikan, Dorothy bilang, cukup sentuh aja, tak perlu menembak. Daripada harus dipenjara, tolong jangan keras kepala dan kendalikan ego. Namun, Dos tetap menolak, ingin memperjuangkan hak sebagai tentara meski tanpa senjata. Gagal meyakinkan, Dorothy akhirnya memberi dukungan meskipun terancam kalah di persidangan. Setelah Tom dan Bertha diberitahu, Tom sadar Dos seperti itu akibat perbuatannya di masa lalu. Untuk menebus kesalahan, Tom pergi menemui Brigjen Musgrove, seorang komandan berpengaruh di Washington. Kebetulan di Perang Dunia I, dia pernah jadi atasan Tom. Menjelang persidangan, Dos heran. Pengacara bilang, sebentar lagi kau akan pulang. Padahal harapannya bukan itu. Dos melangkah pelan sambil memikirkan peluang menang. Dengan tekad kuat, dia berbisik ke pengacara, ingin mengubah tuntutan dari bebas tugas menjadi tidak bersalah. Setelah disampaikan, hakim pun kaget karena jika kasus tidak selesai di sini, maka akan dilanjutkan ke mahkamah militer. Bukannya takut, Dos siap dengan resiko itu. Di tengah jalannya sidang, mendengar tuduhan yang berlebihan, posisi Dos makin tersudut. Beruntung Tom keburu datang, berhasil membawa surat dari Brigjen yang dapat memenangkan persidangan, namun sulit masuk ke dalam ruangan. Sementara itu saat tuduhan dibacakan, Dos tidak membantah. Dia justru menjelaskan sesuai prinsip dan pengalaman hidup sebagai petugas medis di medan perang. Tetap bisa berguna merawat yang terluka. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Merasa seperti diceramahi, hakim mulai bingung. Dos tetap bersalah dan hampir mengetok palu. Beruntung Tom berhasil menerobos masuk. Dia menyerahkan sebuah surat. Setelah dibacakan, semua terkejut. Kolonel pun terpaksa mencabut tuduhannya, hingga Dos dinyatakan menang dan akan ikut berangkat ke medan perang. Hingga pada tahun 1945, pasukan dikirim ke Okinawa. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan Kompi 96 yang mundur. Kondisinya kacau, pasukan yang tersisa sangat sedikit. Dari situ sudah jelas, medan di depan bukan sekedar berat, tapi mematikan. The guys we're replacing. Memasuki desa, mereka menetap di sebuah pondok.
Di sana, Glover berkenalan dengan Letnan Manfield dari Kompi 96. Wajahnya murung, terlihat lelah dan lusuh. Tak lama 2 orang menghampiri Dos. Mereka bernama Sekter dan Peg, tenaga medis yang tersisa. Karena semua penasaran, Sekter dan kawan-kawan mulai menjelaskan kondisi medan, tempatnya di tebing curam yang dijuluki Hacksaw Ridge. Bentuknya tajam dan kasar seperti gigi gergaji. Sekali naik, rasanya seperti masuk ke mesin penghancur. Dan yang lebih mengerikan, pasukan Jepang tidak takut mati. Keesokan harinya mereka tiba di tebing curam itu. Sebelum memanjat, Glover memberi instruksi, tunggu tembakan meriam dari Angkatan Laut. Tanpa menunda, seluruh pasukan langsung diperintah memanjat tebing. It's blood. No shit. Keep on. Sesampainya di sana, medan dipenuhi asap tebal. Mereka bergerak perlahan ke depan. Di tengah situasi itu, kengerian mulai terlihat. Mayat-mayat berserakan, sebagian sudah pada hancur. Langkah mereka terhenti. Salah satu prajurit mendekat tubuh yang dikira sudah mati. Di tengah kepanikan, posisi musuh sulit terlihat. Smithy nekat mengambil mayat dan menjadikannya tameng untuk membalas serangan, hingga memberi celah yang lain mulai bergerak maju. All right, let's go. Smithy bergerak cepat melempar granat, tapi hampir diserang prajurit Jepang. Di saat itu, Dos datang nyelamatin Smithy, tapi dia terlihat gengsi. Giliran Dos terpental akibat ledakan. Disitulah Smithy mulai perhatian. Dan tak lama, serangan brutal kembali datang. Dos bergerak cepat menolong Morgan yang kedua kakinya hancur. Saat sedang ditangani, Sekter datang mengajaknya mundur. Morgan panik, memohon agar tidak ditinggalkan. Karena tak tega, Dos menyuntikkan morfin lalu menggendong Morgan ke tempat aman. Di sana, sempat terjadi perdebatan soal siapa yang harus diprioritaskan turun. Namun Dos bersikeras, semua harus diselamatkan apapun kondisinya. Tak hanya menolong, Dos juga memberi semangat pada para korban. Ia mulai kelelahan karena harus bolak-balik masuk ke medan tempur. Sedangkan Connie si tukang pamer otot justru ketakutan. Howell sampai harus melindunginya. Di tengah medan tempur, Dos memberitahu Smithy, jika kita tidak bisa melihat musuh, maka musuh pun demikian. Di posisi paling depan, Howell menemukan bunker Jepang. Dia langsung menghubungi Glover untuk mengerahkan pasukan. Untuk menembus bunker Jepang, pos penjaga harus segera diledakkan. Gol diperintah maju, lalu disusul Smithy. Setelah Gol diberi kotak peledak, perlahan ia pun menyelinap. Namun sayang dia terkena sasaran sehingga usahanya gagal. Tak mau tinggal diam, Smithy nekat menerobos. Dos berusaha menolong Gol, beruntung belum sempat pingsan, dan supaya tetap sadar, Dos terus ngajakin ngobrol. Sampai saat ditanya nama, Gol malah ketawa, kayak nggak kenal aja. Akhirnya mereka berhasil unggul, pasukan pun memutuskan bermalam di sana.
Saat yang lain siap istirahat, Dos malah mau pergi mencari korban lain. Smithy pun bersedia ikut menemaninya. Hingga malam pun tiba. Di tengah suasana hening, Fuller mulai bercerita tentang rekannya yang gugur. Namun Nolan menyuruhnya berhenti. Mereka memilih saling menguatkan demi menghadapi pertempuran besok. Di sisi lain, setelah mengevakuasi korban, Dos dan Smithy bermalam di lubang yang sama. Keduanya mulai akrab, saling bercanda. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka kaget setelah dilihat cuman tikus yang sedang memakan mayat. Karena malam semakin larut, Smithy menyuruh istirahat, dia yang berjaga duluan. Dos pun langsung terlelap, tapi dia malah bermimpi buruk. Karena tak bisa tidur, Dos mulai bercerita alasan kenapa menolak memegang senjata. Berawal saat ayah memukuli ibu sambil memegang senjata, Dos mencoba melindungi. Di momen itu, hampir aja menarik pelatuk. Disitulah dia tidak ingin memegang senjata. Lalu Smithy pun ikut bercerita. Sejak kecil dititipkan ke panti asuhan tanpa kasih sayang. Karena itu, dia mudah membenci sebelum benar-benar mengenal. Dan dia pun mengaku telah salah menilai Dos. Keesokan paginya, tanpa diduga, Jepang melancarkan serangan besar-besaran. Di saat posisi makin terdesak, Howell langsung diperintahkan mundur dan Glover meminta bantuan tembakan meriam. Sebelum terlambat, mereka harus segera turun dari tebing. Sebagian tembakan semburan api untuk menghadang pasukan Jepang. Namun sayang, upaya itu gagal. Di tengah pelarian, Howell tertembak. Connie mencoba menolong, tapi ikut kena. Keduanya pun akhirnya terjebak di sana. Sementara Letnan Manfield dari Kompi 96 berusaha menghadang musuh dan bertarung dengan prajurit Jepang yang membawa sebuah granat. Di sisi lain, posisi Smithy pun makin terdesak. Saat yang lain mundur, dia justru kembali menyerang hingga akhirnya diberendel peluru. Tak lama dari itu, meriam pun mulai diluncurkan. Dos datang menolong. Smithy sempat bilang takut, lalu tak sadarkan diri. Tanpa ragu, Dos langsung membawanya ke tepian tebing. Namun setelah sampai di sana, Smithy dinyatakan tewas. Sementara yang lain berbondong-bondong turun, Dos justru terdiam di tengah gempuran meriam. What is it you want of me? Dia merasa tak tega meninggalkan yang masih terjebak, lalu berdoa meminta keberanian. Begitu terdengar teriakan minta tolong, tanpa ragu, dia langsung menerobos kembali ke medan berbahaya. Di bawah tebing, jumlah korban dihitung. Hanya 32 orang yang berhasil dibawa turun. Glover pun kaget, artinya masih banyak yang tertinggal di atas. Sebelum kembali ke markas, dia memerintahkan 2 orang untuk berjaga di sana. Di tengah gempuran meriam, Dos menemukan 1 korban. Saat hendak dibawa, 1 lagi menarik kakinya meminta tolong. Dos bekali perban untuk menekan lukanya, sementara korban pertama diantar ke tepian tebing. Saat melihat ke bawah, karena curam, Dos kebingungan, lalu teringat latihan simpul yang dulu sempat diejek Howell. Namun dengan teknik itu, justru korban berhasil diturunkan. Sedangkan di bawah, 2 prajurit sudah menunggu dan turut membantu. Sesampainya di markas, Howell meminta kolonel menghentikan tembakan meriam. Masih ada puluhan prajurit terjebak di atas. Namun keputusan itu justru berbalik. Asap yang tadi jadi pelindung perlahan menghilang. Dos kini terlihat jelas dan situasi makin berbahaya. Dia bahkan menyaksikan 2 prajurit dibunuh di depan mata.
Saat musuh mendekat, James yang masih hidup segera ditimbun tanah. Dos bersembunyi di bawah tubuh mayat. Setelah lolos, James segera dibawa ke tempat aman. Sedangkan di dalam markas, Glover meminta bantuan untuk menolong yang masih terjebak. Namun kolonel menolak. Pasukan sudah tidak cukup. Menurutnya itu hanya akan menambah korban. Sementara tanpa perlindungan asap, Dos tetap menyisir medan. Tanpa sadar, dia justru masuk ke sarang utama tentara Jepang. Beberapa kali nyaris ketahuan musuh, Dos terus menyelinap sampai akhirnya menemukan prajurit Jepang yang terluka parah. Bukannya menyerang, dia justru menolong, diberi perban, lalu disuntik morfin. Malam pun tiba, Dos kembali ke tempat para korban disembunyikan. James sempat panik dan menembak, mengira musuh datang. Di saat membersihkan darah di wajahnya, James langsung lega, mengira dia udah buta. Sebelum matahari terbit, Dos mulai menurunkan korban satu persatu. Setiap tenaga hampir habis, dia selalu berdoa, meminta kekuatan untuk menyelamatkan satu lagi. Please. Help me get one more. Please. Help me get one more. One more. Di pos medis, aksinya jadi perbincangan. Ada yang menganggapnya gila, bahkan tentara Jepang ikut dievakuasi. Keesokan paginya, Howell dan Connie berhasil ditemukan. Setelah diberi morfin, Connie lebih dulu dibawa ke tepian tebing. Begitu berhasil sampai ke bawah, diketahui Fuller, dia langsung memberitahu Glover. Begitu tiba di pos medis, dia pun kaget. Connie pun bilang, Dos menolong semua korban sendirian. Ketika akan menolong Howell, Dos tertembak oleh sniper. Beruntung hanya kena helmnya. Mereka pun bekerja sama mencari posisi sniper itu hingga berhasil dilumpuhkan. Setelah situasi agak aman, melihat Dos memegang senjata, Howell sempat bercanda, "Kau terlambat latihan." Dos lalu menggunakan kain untuk mendorong Howell agar bisa menembakkan musuh dari belakang. Building a brawl. Get up! Sergeant Howell, Dawson. Di detik terakhir saat pasukan Jepang sudah sangat dekat, Dos mengikat tubuh Smithy. Tanpa ragu, mereka terjun bersama-sama, sekaligus memberi celah bagi yang lain untuk membalas musuh dari bawah. Dos berhasil selamat. Namun saat didekati, dia berontak ketakutan. Semua orang tak menyangka apa yang telah dilakukan. Yang dulu dianggap pengecut justru punya keberanian jauh lebih besar. Setelah dirawat di pos medis, Dos teringat Sektor. Baru sadar rekannya itu telah gugur. Saat sedang duduk menyendiri sambil memandangi foto Dorothy, Glover datang dan meminta maaf, mengaku salah menilai, bahkan sempat ingin mengusir dari kesatuan. Dia juga mengakui Dos telah melayani negara melebihi siapapun. Glover lalu bilang, besok semua akan kembali naik ke atas tebing, tepat di hari Sabat. Tanpa Dos, mereka tak akan berangkat. Dos pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, sebelum naik, kolonel sempat marah karena belum bergerak. Glover menjawab, semua sedang berdoa bersama Dos. Setelah doa selesai, barulah pasukan naik ke tebing. Mereka bertarung habis-habisan dan menolak mundur, apapun yang terjadi.
akhirnya pasukan Jepang kalah telak saat mereka mengibarkan bendera menyerah. Semua mulai lengah. Di momen itu, DOS justru bergerak maju tepat saat granat dilemparkan. Hingga akhirnya giliran dia yang terluka, lalu segera dibawa dengan tandu. Di tengah jalan teringat Alkitabnya tertinggal, Fuller pun kembali mencarinya. Sementara itu, para jenderal Jepang memilih melakukan harakiri demi kehormatan untuk menebus kekalahannya. Tak lama kemudian, Fuller berhasil menemukan Alkitab dan tiba tepat saat DOS akan dibawa turun. Desmond menyelamatkan 75 prajurit. Dia menjadi penentang perang pertama yang menerima medali penghormatan, penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian. DOS dan Dorothy menikah hingga Dorothy wafat pada 1991. Keyakinannya pada Tuhan semakin kuat dan tetap teguh pada prinsip. Hal sang kakak selamat dari perang. Dia bangga pada adiknya. Glover pun terkesan. Dia menjadi saksi bagaimana DOS tetap menolak menyentuh senjata meski dipaksa, bahkan diancam penjara militer. Keteguhan itu menjadikannya salah satu orang paling berani di dunia. Desmond pun wafat pada Maret 2006 di usia 87 tahun. Jika teman-teman suka dengan video-video Mimin, mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.